Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di sini, dan tak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 3 grup 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul daftar distribusi frekuensi dan grafiknya. Baik, sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Abror selaku moderator di sini. Perkenalkan teman saya Christina Dayanti sebagai pemateri dan Mahfujah Safwa Natasha sebagai pemateri. Materi pertama akan dibacakan oleh Mahfujah Safwa Natasha. Kepada Mahfujah saya persilahkan. Pembuatan daftar distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi absolut, yaitu distribusi frekuensi absolut memberikan informasi tentang jumlah kali nilai tertentu muncul dalam kumpulan data. Langkah-langkah pembuatannya ialah: yang pertama, mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang kedua, membuat kelas interval dengan rentang yang sama. Yang ketiga, menghitung jumlah data di setiap kelas interval. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif menunjukkan proporsi atau presentasi dari total pengamatan yang jatuh dalam setiap kelas interval. Ini dihitung dengan cara membagi frekuensi absolut setiap kelas dengan jumlah total pengamatan. Rumusnya yaitu frekuensi relatif, frekuensi absolut per jumlah total pengamatan dikali 100%. Oke, baik, terima kasih kepada Mahfujah yang telah membacakan materi pertamanya. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Christina Dayanti. Kepada Christina saya persilahkan. Distribusi frekuensi. Histogram. Histogram adalah grafik batang yang mempresentasikan distribusi frekuensi data. Tinggi batang menunjukkan frekuensi absolut atau relatif dari kelas interval. Cara membuat histogram. Sumbu horizontal X representasikan kelas interval. Sumbu vertikal Y representasikan frekuensi. Batang titik 2 gambarkan batang untuk setiap kelas interval dengan ketinggian sesuai frekuensi. Model populasi. Model populasi adalah representasi teoritis dari distribusi data dalam populasi. Ini sering digunakan dalam inferensi statistik untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Contoh model populasi yaitu distribusi normal atau Gaussian. Model populasi yang sering digunakan ketika data terdistribusi secara normal. Distribusi yang binomial. Model populasi untuk data yang mengikuti pola keberhasilan atau gagal. Dan yang ketiga, distribusi Poisson. Model populasi untuk data hitungan yang terjadi secara acak dan independen dalam interval waktu atau ruang. Oke, baik, saya akan membacakan kesimpulan. Distribusi frekuensi adalah alat penting dalam analisis data statistik. Ini menyediakan cara yang sistematis untuk mengatur data dan memberikan wawasan yang berguna tentang distribusi dan pola data. Histogram dan poligon. Frekuensi merupakan cara yang efektif untuk visualisasi distribusi frekuensi. Sedangkan model populasi memungkinkan kita untuk memperkirakan karakteristik populasi secara keseluruhan dari sampel yang diambil. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini penting bagi siapa saja yang ingin melakukan analisis statistik yang akurat dan informatif. Baik, Mem, mungkin cukup sampai di sini isi materi yang kami diskusikan, Mem, tentang daftar distribusi frekuensi dan grafiknya. Mungkin jika ada kekurangan atau salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.